Hidup itu apa? Indah. Hidup itu ringan. Hidup itu enak. Setuju? No. Kalau tadi Ibu Titi sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Nabire menyaksikan, setelah sekian lama, sekian waktu rumah tangganya betul-betul mengalami sesuatu yang cukup menyedihkan. Tapi setelah dengar firman hanya taat, mau mengampuni suami, mengampuni adik-adiknya sendiri. Mujizat itu terjadi. Saya yakinkan lagi kepada semua saudara, selama ada di antara kita merasa hidup ini berat, hidup ini tidak enak, hidup ini jelek, apa penyebabnya? Karena kita tidak taat. Nah, apakah semudah itu? Iya. Kenapa semudah itu? Karena Tuhan kita sebagai Papa yang baik sudah mengatur semuanya. Nanti saya akan ulangi lagi berapa ayat yang kita pelajari 3 hari yang lalu. Nah, sekarang kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Kiranya firman ini membuat kita percaya ketaatan itu kunci berkat dan kunci keberhasilan. Katakan amin. Nurut saja apa yang Tuhan katakan. Hendra Lewis yang buat film tadi, saya cerita, saya ketemu dia 13 Desember tahun 2004. Waktu itu Dr. Jones menikah. Ingat ya, salah satu saudara kita di Manado yang dokter. Nah, selesai pemberkatan nikah, maka makanan masih ada dibawa ke rumah yang di Jalan Seak di Manado. Nah, saya ini kalau ada orang baru, saya selalu beri perhatian siapa ini orang. Nah, di rumah itu saya kenal siapa saja tinggal. Nah, terus saya lihat Hendra ini, saya nggak pernah kenal dia siapa. Makannya itu banyaknya luar biasa. Bukan saya melarang orang makan banyak, cuma saya mikir aneh. Terus saya tanya Jones, dia siapa? Dia bilang, Papa saya juga tidak kenal, tapi dia temannya Marvel. Oh ya, lah Marvel itu salah seorang saudara kalian. Saya cerita lagi soal Marvel. Mereka ini 3 kakak beradik laki semua. Saya pertama ketemu kakaknya yang sulung, namanya Alter. Ketemunya di Lembang, di Bandung. Saya digerakkan Roh Kudus untuk tanya dia, terus saya mau tolong dia. Dia bilang saya, Om jangan tolong saya. Loh kenapa? Lebih baik Om tolong adik saya 2. Ada di mana? Satu ikut tante, satu ikut oma. Kenapa begitu? Karena kami 3 ini dibuang. Maksudmu? Ya papa mama nggak ngurus. Tolong untuk apa? Kalau Om bisa bantu mereka sekolah, saya sudah bahagia. Saya ini kerja hanya cari uang untuk 2 orang mereka. Aduh, saya kasihan. Anak masih baru awal-awal 20-an. Saya dapat nomor telepon, saya telepon 2 kakak beradik yang nomor 2, nomor 3 ini. Maaf ya, saya cerita apa adanya. Begitu saya telepon, omanya dan tantenya menjawab yang mengagetkan. Aduh, terima kasih. Kalau ada yang mau ngurus mereka, kami ini juga susah. Ya udah kalau begitu. Yang buat saya kaget begini. Bisa nggak Bapak bayar kos untuk mereka tinggal di sini? Ngerti nggak maksudnya? Ini tinggal dengan tantenya dan omanya minta kos. Saya harus bayar. Ya sudah. Oke, saya kuliahkan mereka 2. Sekarang yang paling bungsu namanya Kay, jadi orang hebat di Jakarta, kerja di sebuah perusahaan. Yang namanya Marvel, dia sekarang jadi pramugara sebuah penerbangan, kalau nggak salah Sriwijaya. Nah, kakak sulungnya masih ada di Bali, masih kontak. Nah, saya dekati Marvel, siapa dia? Oh, teman Pap, 3 hari tidak makan. Oh, pantesan makannya begitu banyak. Waduh, makannya minta ampun sudah. Selesai makan, sudah malam itu Roh Kudus bicara kepada saya. Terus saya tanya baik-baik, Hendra kenalan? Oh ya, saya sudah tahu Om dari Marvel. Baik. Papa mama di mana? Santai aja, dimakan anjing Om. Hah? Dia kecewa betul dengan ayah ibunya karena dia dibuang. Hidupnya hancur betul. Malam itu Tuhan jamah dia. Dari 13 Desember malam ke 14 Desember pagi 2004, Tuhan jamah hidupnya. Besok saya ke Jakarta, tanggal 14-nya, saya bawa dia. Saya tanya, kamu itu punya cita-cita apa? Dia tertawa. Ada sih Om, tapi tidak mungkin.
Loh kok tidak mungkin? Akhirnya bilang, enggak, kamu panggil Om Papa saja. Apa? Dia kaget. Dia ngomong, saya itu dari masih kecil dulu, saya itu senang film. Saya senang teater. Saya senang untuk tampil. Oh bagus. Ringkas cerita, tanggal 14 Desember 2004 saya bawa dia ke Jakarta langsung. Tinggal di Jakarta bersama kami. Saya suruh dia cari sekolah perfilman. Akhirnya dapat. Maret 2005 dia bawa brosur. Saya kaget. 2005 loh saudara. Baru gempa belum setahun di Nabire. Itu sekolah perfilman yang terbaik di Indonesia. Enggak cuma Jakarta, di Indonesia. Sampai hari ini belum ada sekolah perfilman lebih baik. Satu semester tahun 2005 itu 8 juta. Wih, saya pikir uang dari mana? Tapi hati saya terdorong, harus kuliahkan. Ya udah. Nah, semester pertama jalan, langsung gurunya, dosennya memberi tugas untuk buat film dokumenter. Nah, saudara ingat film yang pertama tahun 2005? Nah, itu film yang pertama. Nah, sampai tahun 2015 yang lalu, saya belum tahu tahun ini, film dokumenter di angkatan mereka. Jadi Hendra, Adrian yang ikut datang itu juga satu angkatan. Film dokumenter mereka sampai tahun 2015 yang lalu menjadi film wajib ditonton oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Bahwa kalau buat film dokumenter yang seperti ini, bisa bayangkan. Dan sekarang Hendra sudah buat film sangat banyak, saya nggak tahu berapa jumlahnya. Dan sekarang dia juga jadi ahli sejarah. Berapa kali ini dia ke Borobudur, ke Gunung Padang yang di Cianjur sana, ya, melihat situs-situs sejarah luar biasa. Nah, saya ceritakan ini kepada saudara seperti yang siapa ya Peris Senin kemarin cerita. Maaf, saya ingin setiap pribadi, ya, jangan tunggu kaya dulu baru bisa berbuat sesuatu. Setuju saya ngomong ini? Jangan tunggu kaya dulu. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau oleh kepercayaan Tuhan, kami suami istri dipercaya untuk mengangkat hidup begitu banyak orang di dalam keterbatasan secara keuangan. Tapi lewat saudara semuanya itu bisa terjadi. Amin. Nah, miliki hati seperti ini. Tiap kali ketemu orang, kalau ada kesempatan Roh Kudus gerakan, ambil dan buatlah sesuatu. Pasti bisa. Kok enggak amin? Pasti bisa. Kemurahan Tuhan tadi pagi, ya, kami suami istri bersama Yansen. Mungkin saudara kaget kalau dengar ini. Pertama kali saya diundang dan Sipur 12 di itu masuk mana? Sanopo atau Kimi? Kimi ya. Nah, komandannya kan orang Islam, Pak Yoga. Nah, ternyata dia dengar banyak tentang pelayanan kita. Kemarin siang ketemu dan diminta tadi pagi. Nah, jadi tadi pagi saya sharing. Di antara semua prajurit, komandan, persit, jadi ibu-ibu, istri-istri perwira dan prajurit. Bicara, komandan minta bagaimana prajurit ini bisa punya hidup disiplin. Nggak ada yang disersi lagi, ada perang keluar. Lalu para istri itu bisa menunjang suaminya. Wah, kesempatan luar biasa. Nah, tadi pagi itu ternyata Pak Dandim dengar. Kenapa nggak diundang ke mana batalion ya? Nah, bilang terserah, nanti kapan aja ada waktunya. Ngerti maksud ini? Ini waktunya supaya dunia itu tahu firman, bukan karena agama Kristen, tapi karena firman itu sendiri. Amin. Oke, saya lanjutkan. Sudah ayat ini? Nah, milikilah firman ini, maka hidup ini tidak berat. Saya percaya kalau saudara memikir dan melihat cara hidup saya seperti ini pasti berat. Uang terus keluar begitu banyak. Tapi lihat Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Ya. Aku tahu. Nah, ini penting. Ada banyak hal yang kita harus ketahui. Amin. Untuk kita belajar. Tapi satu hal ini yang harus kita tahu. Aku tahu bahwa berapa hal? Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Amin. Ini kedahsyatan Bapa kita. Bagi beberapa saudara yang masih ragu-ragu dalam bertindak untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, saya ingin bagi hidup saya dengan firman ini. Jadi saya itu sangat yakin apa
apapun juga yang Tuhan buat, Dia jamin, Dia lindungi, Dia jaga untuk tetap ada sampai kapan? Sampai selamanya. Hebat sekali perbuatan Tuhan kita itu. Itu artinya dilakukan oleh Tuhan kita yang segala sesuatu jumlahnya itu tak dapat diapakan? Ditambah dan tak dapat dikurangi. Hebat bukan? Artinya kekal, artinya pasti, artinya lengkap, sempurna, utuh, tidak kurang, tidak lebih. Hebat sekali. Alasannya Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kalau tadi kita mendengar kesaksian Ibu Titi tentang ayah kandungnya yang akan merayakan ulang tahun ke-71, ternyata sudah siapkan pusara, siapkan peti matinya. Pasti ada banyak kontroversi dalam pikiran kita. Nah, saya ingin meyakinkan saudara dalam satu konsep. Pikirkanlah sebuah pekerjaan selama kita masih hidup seperti ayat ini, sehingga kalau suatu hari kita tidak ada lagi di dunia, orang masih bisa lihat pekerjaan itu. Ngerti gak maksudnya? Kan begitu bukan maksud Tuhan? Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, dilakukan Tuhan itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saya berharap jangan berkata, aduh aku punya apa, aku kan gak punya apa-apa. Punya apa-apa itu gak harus uang, setuju? Punya nafas saja itu sudah lebih dari apa-apa. Nah, betul tidak? Punya nafas saja itu sudah lebih dari apa-apa. Nah, gunakan. Jangan tinggal nafas satu-satu baru mau ngomong sesuatu. Ngerti maksudnya? Terlambat. Nah, mumpung masih ada, pikirkan itu. Baik yang muda maupun yang tua. Apa yang akan dikenang orang kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini? Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan akan tetap ada. Anak-anak, kita semua tahu bukan? Waktu Matius Bapoko meninggal, kita semuanya sedih. Anak ini pintar. Di antara semua generasi itu ada Okto, ada Matius, ini hebat sekali. Sisa 1 semester. Inilah karena, maaf saya berkata, kebodohan adat. Kenapa anak sakit di Jawa dibawa pulang ke pedalaman lagi? Bagi yang belum tahu, Matius sudah dipanggil Tuhan pas di Natal kemarin, sedih sekali. Tinggal 1 langkah lagi dia lulus. Nah, pikirkan begini, entah kapan, kita tidak tahu waktunya, asal kita jaga hidup baik-baik. Kira-kira orang akan nulis apa di batu nisan kita nanti kalau hari itu tiba? Itu pertanyaan dalam sekali. Kira-kira apa yang orang akan tulis di batu nisan kita nanti kalau kita sudah tidak ada lagi? Saya percaya nggak ada yang bangga. Di sini dibaringkan maling terkenal itu. Betul? Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Anak-anak Papua yang dididik oleh guru-guru dan pengorbanan yang luar biasa ini, kalian harus mikir sesuatu. Semua kita selama kita masih hidup, pikirkan apa yang akan dikenang orang kalau kita sudah tidak ada lagi. Nah, yang Tuhan buat itu luar biasa, supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Saya mendapat rahasia ini tahun 92, waktu saya menikah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ingat, hari Senin kemarin kita belajar Yeremia 1, Efesus ayat 5, Efesus 1 ayat 4, masih ingat? Coba Gun ulangi. Ya, Efesus 1 ayat 4 dulu. Kita ini dikenal oleh Bapa di surga sejak dunia belum jadi. Thompson, kamu dari jauh-jauh dari Mentawai bisa sampai ke Papua. Bukan karena pesat yang menyuruh kamu ke sini, tapi ini konsep yang Tuhan pegang. Ya, Thompson, tim baru di antara kita dari Mentawai. Sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan telah, Papa kita telah memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Dia sudah kenal kita jauh sebelum dunia ada. Lalu Yeremia 1 ayat 5 dituliskan bahwa sebelum orang tua kita menikah,
Justru anak-anak yang belum ada karena orang tua belum menikah, kita sudah dikenal. Yeremia 1 ayat 5 ya. Kita sudah dikenal, saudara. Itu kan luar biasa. Nah, berarti udah ya Yeremia 1, enggak usah ragu. Kembali ke Pengkhotbah 3 saja, ayat 15-nya. Nah, lihat ini. Jadi kalau dunia belum jadi, kita sudah dipilih. Waktu orang tua kita belum menikah, kita sudah dikenal. Berarti dulu kita sudah ada atau belum? Enggak usah ragu-ragu, sudah ada atau belum? Sudah di hadirat Tuhan. Maka itu firman ini Pengkhotbah 3:15 yang sekarang ada, dulu sudah ada. Jadi kalau hari ini kita bisa duduk di sekolah anak panah di Nabire ini bukan sekarang, ini dulu sudah ada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, dan baca dan yang akan ada, jadi belum ada. Itu besok, lusa, 3 hari kemudian, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang akan ada ternyata sudah lama ada. Ngerti gak maksud ini? Ini bukan teka-teki. Jadi saya betul-betul menghidupi firman ini. Yang belum ada, yang akan ada, ternyata sudah lama juga ada. Kalau gitu hidup itu gampang atau susah? Berat atau ringan? Ayo jawab. Hidup ini mudah atau susah? Mudah. Kenapa mudah? Karena tinggal menjalani yang sudah ada. Hidup ini jadi berat kalau orang itu buat cerita sendiri. Betul tidak? Kita ini pemain-pemain film di dunia ini. Siapa sutradaranya? Tuhan Yesus, Bapa di surga. Nah, selama kita ikuti alur ceritanya dari sutradara, maka hidup itu ringan, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Hidup jadi berat kalau kita buat cerita sendiri di tengah cerita itu. Jadi sutradara sendiri. Nah, terus yang ketiga, saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Dan Tuhan mencari yang sudah lama ada. Salomo adalah raja yang hebat, yang sering berkata, sia-sia, di dunia ini semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Betul? Dan inilah bentuk kesia-siaan. Kalau kita tidak mengikuti alur cerita dari yang sutradara itu sudah tetapkan. Pelan-pelan lagi mikir. Jadi kira-kira saudara percaya hidup ini bakal ringan, bakal enak, bakal menyenangkan kalau kita ngikuti yang sudah ada. Ikuti skenario itu. Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Tanggal 31 Desember saya tiba di Taipei, di Taiwan. Saya diundang hanya untuk malam tahun baru itu. Nah, tapi saya nggak mau nganggur. Saya pulang tanggal 5. Nah, saya bilang tanggal 1 ada ibadah enggak? Enggak ada. Buat saya bilang begitu. Oh iya. Tanggal 2 kosong. Ya udah, biar libur. Tanggal 3 ada 2 kali ibadah. 4 Senin nganggur. Saya bilang, ayo kita kumpul lagi. Nah, saudara, orang-orang itu heran. Mereka bilang hamba-hamba Tuhan di gereja itu hampir nggak ada hamba Tuhan kayak Pak Daniel. Biasanya kalau diundang itu ya kalau bisa sedikit mungkin pelayanan. Ini kok minta terus? Nah, saya bilang gini, saya nggak mau buang-buang waktu. Untuk apa? Mau jalan-jalan, saya selalu bilang gini, kalau di luar negeri ajak jalan, nggak ada toko batik, jadi percuma ngajak saya jalan-jalan. Kalau ada toko batik, saya mau shopping, nggak ada ya nggak mau saya. Jadi ayo lebih baik kita kumpul, sharing semua. Nah, saya nggak tahu dari mana ceritanya, salah seorang hamba Tuhan yang orang Makassar di situ itu pernah dengar cerita saya, ya sebagian besar pernah dengar juga. Bahwa ada kisah aneh tapi nyata di Biak. Saya beli rumah saya sendiri. Masih ada dengar ya kisah itu ya? Nah itu kan nggak masuk akal. Lu ngapain kamu beli rumahmu sendiri? Nah ternyata hamba Tuhan baru pindah ke Taipei dari Makassar dengar cerita itu. Nah kebetulan yang beli rumah itu, yang beli rumah saya karena saya beli lagi, itu mantan kepala Danamon Biak yang orang Makassar.
Rupanya dia dengar. Nah lalu hamba Tuhan bilang, coba koden cerita. Saya bilang, aduh, ini tanggal 31 Desember kok cerita begitu? Enggak, itu buat saya itu penting. Saya ingin tahu ceritanya supaya juga hamba Tuhan dengar. Ya udah, akhirnya saya diminta cerita. Jadi begini, tahun 96 saya beli rumah di Biak, yang sekarang Jalan Dolok itu, dipakai untuk sekretariat. Yang jual pun saya kenal baik. Nah karena saya sibuk, sampai 4 tahun saya tidak buat tanda tangan balik nama. Padahal sudah ada, dipegang Yan, cuma saya belum tanda tangan. Nah kebetulan waktu itu belum ada notaris di Biak. Pak Camat masih jadi notarisnya, pembuat pejabat akta tanah. Suatu hari saya ditelepon, Pak Daniel, setahu saya Bapak nggak jual rumah di Dolok. Tidak. Tapi ini ada orang datang mau balik nama. Hah? Loh gimana ceritanya? Saya juga tidak tahu. Akhirnya Pak Camat ini datangi yang punya rumah. Setelah itu saya yang telepon. Ternyata jawabnya begini, kami kira Pak Daniel nggak jadi beli. Lah yang saya bayar itu uang itu. Tahun 96 saya bayar 60 juta. Ya tapi kan Bapak belum tanda tangan. Lo maksudnya? Saudara bisa bayangkan? Nah Pak Camat ini bilang, ini pidana ini Pak, ini penipuan besar-besaran. Nah terus saya telepon yang beli rumah itu. Ibu, saya seorang ibu. Ibu kan kepala bank, kan harusnya tanya dulu kok beli rumah. Memang secara hukum saya tetap salah karena saya belum balik nama, tanda tangan. Tapi kwitansi sudah ada. Kalau jual beli kok diurus, oke lah, saya nggak mau panjang-panjang. Ya tapi kan saya nggak tahu, nggak mungkin ibu nggak tahu, ibu orang Biak kok. Orang juga semua tahu itu kan rumah saya. Ya, tapi buktinya kan Pak Daniel belum tanda tangan. Memang. Ya terus gimana? Ya saya nggak mau rugi. Saya tetap sudah bayar. Jadi orang itu terima duit 2 kali yang punya rumah. Saya harus bayar karena sudah lewat hampir 6 tahun harga rumah sudah naik. Dia beli 90 juta, ya saya bayar 90 juta lagi. Lucu atau aneh? Atau benar? Jadi rumah itu harganya 150 juta. Sampai hari ini saya nggak mau ngurus. Nah waktu saya cerita itu mereka semuanya heran. Apa motivasi Pak Daniel begitu? Ya saya bacakan ayatnya 1 Korintus 6. Saya nggak mau berperkara dengan pengadilan manusia. Dan kalau saudara lihat sampai hari kami tetap diberkati, betul? Ngerti ya? Ini kok wajahnya jadi nggak enak semua, kenapa? Saudara mikir apa dengar cerita ini? Nah, jadi pelakunya masih hidup semua. Kalau saudara mau tanya, saya beri nomor teleponnya, tanya kisah ini. Dan itu buat orang Biak gempar betul. Bagaimana ini Pak Pendeta satu ini beli rumahnya sendiri? Ya sudah, mau bagaimana lagi? Dan Tuhan berkati itu secara logika saya juga mikir aneh sekali. Kenapa bisa begitu? Ya saudara, maka itu kalau kita melakukan apa saja yang Tuhan izinkan, itu indah semuanya. Amin. Mentaati hukum Tuhan itu menyenangkan. Kok nggak amin lagi? Oke, jadi percaya hidup itu indah, hidup itu ringan, hidup itu menyenangkan. Kalau kita ngikuti skenario yang sudah Tuhan tulis dalam hidup kita, itu betul-betul menyenangkan. Ayat yang berikut saya akan akhiri, ya, supaya kita makin mantap, makin kuat di dalam Tuhan. Keluaran pasal 33. Ini hasilnya kalau kita itu mentaati betul. Keluaran 33 ayat yang ke-15 dan 17. Saya putus 16-nya dulu. Beginilah doa Musa dalam perjalanan hidupnya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, tidak menuntun kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Masih ingat Yesaya 5:3-6 kemarin kita baca Senin? Dosa itu bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan dendam, bukan iri hati. Itu buah dosa. Benih dosa itu adalah Yesaya 5:3-6. Ketika kita sesat seperti domba, mengambil, memilih, memutuskan jalan sendiri. Itu dosa. Yang belum tahu catat nanti baca Yesaya 5:3-6. Nah Musa dalam hidup luar biasa. Jika
engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya tanya kepada saudara, dalam hidup ini banyak yang bisa nuntun kita, bimbing kita? Banyak tidak? Banyak. Nomor satu siapa? Jangan bilang Tuhan. Nomor satu siapa yang bimbing? Keinginan diri sendiri. Nomor dua, masih ingat dulu waktu kita masih muda, kalau punya pacar kita lebih nurut mama atau nurut pacar? Ayo, kayak gak pernah muda aja nih orang-orang. Ayo, waktu dulu masih muda kita lebih nurut mama atau pacar? Nah, siapa yang kita turuti dalam hidup? Dan ada suara-suara lain dalam hidup ini yang bisa membimbing kita. Saya mau beri bukti. Kalau kita bangun pagi, handphone belum on, masih mati, gak ada TV, gak ada radio, mungkin di rumah sudah kosong, gak ada orang, gak ada suara, kita masih berbaring, tapi belum bangun berdiri. Ada gak suara muncul di pikiran kita, di hati kita? Loh, ada gak suara yang muncul? Ada. Entah suara siapa, tergantung kita mengizinkan siapa. Jadi dari tempat tidur pagi-pagi pun yang jahat bisa membimbing kita. Gak ada suara, gak ada radio, gak ada handphone, gak ada TV, gak ada orang. Betul tidak? Maka itu dari pagi-pagi tanya, siapa yang bimbing aku hari ini? Maaf, waktu kita bertakta sekian menit di WC, bertakta atau kan keren di situ. Bisa nggak suara-suara macam-macam muncul? Nah, ini yang kita harus tahu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya untuk mengangkat satu langkah saja, kita harus tahu Tuhan mimpin siapa. Kemarin kami mendoakan suatu tempat usaha di Sanobason ya, Sanobaya. Begitu kami masuk, ada pegawai perusahaan itu ada di luar gedung. Mobil masuk, Pak Tamesan membawa. Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya tentang orang itu. Saya nggak tahu siapa. Ternyata dia orang Buton dari Pulau Muna. Roh Kudus ngomong sesuatu, akhirnya saya temui. Dia kaget, kok saya bisa tahu. Oh, Tuhan jamah, dia luar biasa. Dia Muslim. Dia disiksa bapaknya dari kecil. Bapaknya kalau mukuli dia itu sampai kencing-kencing dia ini. Begitu ngeri sekali. Nah, akhirnya dalam cerita itu dia itu nangis. Saya masih punya 6 adik, Pak. Kalau adik laki saya nggak pusing, tapi ada saya perempuan ini saya sedih. Saya bilang, hubungi mereka, ajak ke sini, saya akan biayai mereka. Yang benar. Dia kaget betul. Wih, dia mau nyembah saya nggak bisa. Bilang, Pak, saya nggak pernah dengar ada orang punya perhatian seperti ajak adikmu ke sini. Kemarin malam waktu kami di Sarikuring, tadi dia telepon. Dia tanya, Papa di mana? Oh, ada di sini. Kamu datang. Itu dia cerita. Pak, kira-kira kalau ibu saya ikut juga boleh? Boleh. Kenapa tidak? Saya nggak kenal. Nah, di Sarikuring ada orang baru, saya nggak kenal. Saya baru lihat, namanya Denny. Ternyata dia tiba di Nabire, langsung dibawa ke Dogiai kerja. Saya nggak tahu. Roh Kudus ngomong sesuatu juga tentang penderitaan masa kecilnya. Dan kemarin semua teman-teman di Sarikuring melihat dia di jamaah Tuhan. Dia tuh menangis sampai bengkak itu matanya. Mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, milikilah cara hidup selalu mikir bagaimana kita bisa guna orang lain. Amin. Jangan mengambil keputusan apa-apa, mau belanja, mau SMS, mau telepon orang, mau buat apa saja, selain Papa kita yang bimbing kita. Jangan suruh kami berangkat. Nah, melihat motivasi ini, terus Papa di surga buat apa? Ayat 17. Henry ayat 17 ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, saudara, kalau cuma membaca sepintas begitu saja maka firman ini nggak ada artinya. Tapi kalau saya beri pertanyaan ini,
Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Ini pertanyaannya. Antara Papa di surga dengan Musa, menurut firman ini, siapa yang menuruti siapa? Aneh enggak? Apa enggak keliru? Loh betul enggak? Ini saya bingung. Bahkan kata ini penting. Juga hal. Apa arti dua kata ini? Juga hal yang telah kau katakan ini. Apa itu arti kata juga hal? Ada yang lain. Jadi nggak cuma kali itu saja. Seterusnya pun akan begitu. Coba saya beri konsep ini. Seneng nggak kalau firman ini berlaku untuk kita semua juga? Jadi kita itu nggak berdoa, cuma ngomong. Tuhan lakukan, keren. Pertanyaan lebih penting, ini dengar. Pertanyaan lebih penting. Kalau gitu yang jadi Tuhan ini siapa sebenarnya? Loh betul nggak? Siapa yang jadi Tuhan kalau begitu? Saudara, ini yang membuat saya itu bertanya, mencari kenapa. Maka itu saya katakan lagi, hidup itu ringan atau tidak? Kalau berat, tidak taat, gitu aja. Hidup itu indah tidak? Kalau tidak, kalau jelek, kita nggak taat, itu aja. Hidup itu enak tidak? Kalau tidak enak, karena kita nggak taat. Selalu tanya, siapa yang bimbing aku? Siapa yang nyuruh aku? Siapa? Kalau pacarmu ya lain ceritanya. Istilahnya ini, oke? Apa alasannya Papa di surga memberikan posisi Musa sehebat itu? Kata karena. Tahu arti kata karena? Apa itu artinya? Yang menerangkan apa? Ya ini sebab akibat. Mengapa Yahweh Tuhan bisa nuruti yang Musa katakan? Karena nanti kita bahas. Saya mau tanya dulu. Tuhan berpikir nggak bahwa Musa bisa salah ngomong? Lah jawab, bisa salah ngomong. Nah ini loh saya kaget, kok berani? Betul? Mengapa Yahweh Tuhan berani nawari Musa? Sudahlah Musa, kamu ngomong apa saja aku turuti. Wih, ngeri sekali. Saudara berani memberi hak itu pada orang-orang? Lalu saya tanya, berani memberi hak itu pada orang-orang? Lalu saya tanya, berani tidak? Sulit saudara. Maaf, bahkan suami istri pun masih sembunyi-sembunyi uangnya. Loh. Ada nggak kira-kira suami istri nggak jujur soal keuangan? Ada. Yang sudah menikah, anaknya sudah banyak pun, PIN ATM pun diganti terus setiap 2 jam. Nggak percaya. Jadi kalau menikah, sudah menikah masih nggak percaya soal keuangan. Saya pernah ngomongin itu. Jawabnya gini, habis dia nggak tanya. Oh kurang ajar kamu, kok tunggu nanya? Harusnya kamu ngomong jumlahnya berapa, kok tunggu tanya? Awas di sini ada yang begitu ya. Saudara, ini konsep harus kita hidupi. Amin. Tuhan aja bisa percaya Musa yang bisa salah ngomong. Berani menjamin juga hal yang telah kau katakan akan kulakukan. Tapi ini alasannya. Satu, karena apa? Baca. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Agak sulit. Tapi yang kedua ini yang hebat. Dan siapa yang mengenal siapa? Sama. Misalnya begini. Saudara orang Nabiri ke Jakarta 4 hari. Hari kelima balik. Terus cerita teman-teman. Tahu nggak? Hari kedua aku di Jakarta, Pak Presiden Jokowi ngajak aku makan siang. Percaya nggak cerita itu? Ya mikirlah, siapa kamu? Karena yang ngomong kan kamu, gitu. Tapi suatu hari setelah seminggu ada acara di TV. Pak Jokowi cerita, minggu yang lalu saya makan siang dengan orang Nabire, namanya ini. Nah, berita mana yang lebih dipercaya? Kita yang ngomong atau presiden yang ngomong? Artinya, yang ngomong siapa? Aku mengenal engkau.
kira-kira sampai tahun 2016 ini Tuhan sudah berani ngomong begitu nggak kepada masing-masing kita? Cukup aku kenal engkau. Nah, secara logika untuk mencapai posisi itu perlu apa? Sampai Tuhan berkata cukup sudah, cukup aku kenal engkau sekarang. Kira-kira untuk mencapai posisi itu tuh perlu apa Tuhan itu terhadap kita? Ayo mikir semua cepat. Apa Pak Sohendar? Harus taat. Coba yang lebih kuat lagi. Kira-kira Tuhan perlu apa dari kita? Sampai suatu hari dia harus ngomong kepada orang lain, aku kenal Ernest, aku kenal Endang, aku kenal siapa. Yang ngomong dia loh. Percaya betul. Apa bentuknya? Penyerahan. Ya, buktinya bagaimana? Harus apa itu saya tanya? Bergaul karib? Bukan. Ya kelamaan lah. Diuji. Betul? Musa sudah lewat berapa kali ujian. Sampai akhirnya Tuhan berkata cukup aku kenal sudah. Saudara, tidak ada, saya cari di Alkitab apa persyaratannya sampai Tuhan suatu hari bisa bicara itu kepada kita. Jawabannya cuma satu. Kondisikan hati kita sedemikian sampai Tuhan bisa berkata cukup aku kenal kamu sekarang. Kenapa Ernest? Apa? Lewat ujian-ujian itu. Betul enggak saudara? Nah, ternyata kata mengenal itu ada dua arti. Saya beri contoh. Suatu hari datang ke Kalibobo misalnya, ke daerah sekolah kita ini, ada orang asing celinguk gitu. Kita yang sudah lama di sini kan nyamperin bukan? Cari siapa Pak atau Bu? Nah misalnya di ujung situ ada orang yang kita kenal betul, maling. Misalnya begitu. Ternyata orang asing ini cari orang yang kita kenal. Oh, kalau itu bapak itu saya kenal. Ini negatif atau positif? Positif kata saya kenal. Negatif kenal apanya? Malingnya. Nah, tanyakan pada diri sendiri. Kira-kira Tuhan kenal saya dalam hal apanya? Betul? Kira-kira Tuhan kenal saya dalam hal apanya? Tanya diri kita masing-masing. Ternyata Papa kenal Musa. Betul-betul. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kalimat ini. I know you by name. Aku kenal kamu sampai namamu aku tahu. Kondisikan diri kita. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Ini bagian terakhir. Apa itu? Ayat 16. Kita lihat ayat 16. Ini cara belajar Alkitab. Saudara, gak usah cari jauh-jauh. Di sekitar situ pasti ketemu jawabannya. Apa itu mendapat kasih karunia? Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah apa? Mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, yaitu aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ada dua hal yang kita temukan dalam ayat 16. Musa tidak egois. Ketemu enggak? Di mananya tidak egois? Musa selalu melibatkan orang lain untuk diajak masuk dalam berkat Tuhan. Catat ini. Itu yang dinilai oleh Bapa di surga, bahwa dia tidak egois. Selalu orang lain dilibatkan. Aku dan umatmu ini. Aku dengan umatmu ini. Padahal buat Musa, Israel itu menjengkelkan atau menyenangkan? Ayo, masih ingat cerita-ceritanya? Kurang ajar betul, saudara. Pemberontak, melawan. Betul? Tapi Musa masih melibatkan mereka. Aku dengan umatmu ini. Ayo kita jujur. Sampai hari ini, siapa yang masih saudara libatkan di hidup saudara? Artinya Tuhan tidak mau saudara sering datang sendirian ke Tuhan. Ngerti kalimat itu? Tiap kali kita datang ke Dia, ajak orang-orang di sekitar ini. Ngerti maksud saya?
besok saya ke Surabaya. Nah setelah kematian Matius, anak-anak kita cukup goncang, yang di Malang dan di Surabaya. Yang di Jakarta sudah diurus. Nah besok saya ke Surabaya, tadi saya telepon mereka. Saya kontak lewat Bu Eri semuanya. Agar kumpul semua besok di Surabaya. Apa yang saya buat? Karena jumlahnya banyak, mereka ngajak teman-teman juga. Maka besok saya harus buka 12 kamar hotel. Nah saya harus bayar sendiri. Karena gereja ngundang saya, nggak ngundang mereka kok. 12 kamar untuk teman-teman. Ayo ajak anak-anak papa lain. Kita mau kumpul. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa saya bersama melibatkan banyak orang dalam hidup ini. Ngerti ya? Ayo. Siapa yang saudara libatkan dalam hidup? Jangan cuma keluarga kita sendiri. Amin. Yang lain. Kalimat kedua. Sehingga kami, yaitu aku dengan umatmu ini diapakan? Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Semua kita tahu bukan? Kalau hidup Kristen kita tidak beda dengan yang ada di dunia ini, percuma bukan? Ya sama saja. Nah temukan, ada beda nggak hidup kita dengan mereka yang di luar sana? Ada beda tidak? Yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan. Inilah dua hal yang membuat Musa mendapat kasih karunia di hadapannya. Ya, terus yang menarik di sini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Apa bedanya? Bukankah kami berjalan bersama-sama dengan engkau? Bedanya di mana? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, dengan bukankah kami yang berjalan bersama dengan engkau? Bedanya di mana? Gimana satu-satu Tuhan? Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memimpin di depan. Tuhan yang memimpin di depan. Apalagi? Apa Pak Yoja? Tuhannya yang aktif. Beda. Coba kita tanyakan dalam diri kita sampai hari ini. Tuhan yang berjalan dengan kita atau kita yang berjalan dengan Tuhan? Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kemungkinan besar hilang itu ada. Betul enggak? Kenapa kemungkinan besar kita bisa hilang? Karena Tuhan tidak kita libatkan di hidup kita. Tuhan yang cuma kita bawa. Kalau Tuhan yang berjalan bersama kita, kita ngikutin Dia. Betul? Kalau kita yang berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang kita paksa ikut kita, yang mana mau. Percayalah mulai hari ini, kalau firman ini hidup di hidup kita, ada hal-hal dahsyat sepanjang tahun ini terjadi dalam hidup kita, yang kita nggak pernah mikir, hal-hal yang luar biasa. Percayakan itu terjadi. Rindukan sampai ini terjadi. Juga hal yang telah kau katakan. Puji misalnya, siapa lagi? Aku akan lakukan. Jadi gak ada yang sulit hidup ini. Gak ada yang berat. Gak ada yang jelek. Sebab yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Ya sudah, hidup itu indah. Asal kita ngikut. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan jadilah pelaku firman dalam hidup ini. Oke.